Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Dan juga semangat Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional dan tentunya tadi saya menengok di perjalanan banyak yang memakai daripada pakaian korpri, Cik Ezi. Iya, tadi bukan hanya korpri saja, bukan hanya PNS, tapi juga di sekolah-sekolah di mana-mana tuh banyak upacara sekarang, Puan Ke. Betul. Jadi dah mulai berlangsung Hari pukul Kebangkitan Nasional 8 ni ya. Upacara ya, Puan Ke ya. Mudah-mudahan kita bangkit dari kemiskinan, bangkit dari semua ya, dari apa nama kebodohan, bangkit dari apa nama dia yang parah lagi kemelaratan, sifat-sifat negatif, sifat-sifat negatif, betul Puan Ke. Dan jauhkan sifat-sifat negatif karena itu memang membuat kita tidak menjadi bangkit. Betul Puan Ke. Jadi memang betul sangat Puan Ke. Jadi bangkit harus dari semua sudut ya Puan Ke ya. Semua sudut. Jadi hanya satu bidang saja, tapi semuanya Puan Ke. Nah, kalau kita kelas balik ke dulu Puan Ke, kan namanya Hari Kebangkitan Nasional, di mana tahun 1908 nih Puan Ke, berdirilah satu organisasi pertama yang namanya Budi Utomo. Jadi ingat kalau tak silap tuh ketuanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Masya Allah. Puan Ke. Apa nama dia, pendidikan sejarah atau juga IPS Cik Ezi masih ingat sampai sekarang. Ya memang. Puan Ke masih ingat pahlawan-pahlawan yang Mbak Cik Ezi cakap tadi adalah pemuda-pemuda juga yang memperjuangkan bagaimana. Karena gini Puan Ke, 1900-an Puan Ke, itu di Indonesia ini orang tuh banyak masih terpecah belah. Jadi hanya kasta-kasta. Tidak ada yang nama cinta Indonesia. Belum ada Indonesianya Puan Ke. Belum. Jadi memang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini Cik Tuan Puan tidaklah mudah. Ini berdarah-darah, bertukus lumus ibaratnya Cik Tuan Puan. Sampai saat ini kita merasakan daripada kemerdekaan itu. Untuk itu kita sebagai anak-anak muda generasi bangsa ini harus mempertahankan. Tinggal melanjutkan saja lagi Puan Ke. Memberikan inovasi-inovasi yang bagus. Itu dia Puan Ke. Kemudian memberikan apa nama tuh prestasi terbaik Puan Ke. Karena kalau zaman sekarang Puan Ke itu berperang tuh bukan dengan bambu runcing lagi. Berarti berperang bagaimana dengan kita mencerdaskan dan kita membanggakan Indonesia bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat internasional. Jadi kelas balik lagi Puan Ke. Jadi Puan Ke di tahun 1901 kalau tak silap. Jadi mudah-mudahan saya masih ingat Puan Ke. Ini karena berdirinya 1908 organisasi Budi Utomo itu Puan Ke. Akhirnya waktu itu Presiden Soekarno, kalau tak silap saya juga mengeluarkan kepres bahwa tanggal 20 Mei itu merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Itu kepres nomor 136 tahun 1959. Kalau tak silap saya masih ingat tahun 1959. Itu kepres dari Presiden Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Dan tidak hanya Cik Tuan Puan Hari Kebangkitan Nasional kita rayakan juga Cik Tuan Puan kita peringati. Dan ini juga hari yang spesial untuk Riau Televisi. Nah itulah makanya. Jadi tadi spesial. Hari ini yang luar biasa spesial bagi kami keluarga besar Riau TV. Ini hari jadi Riau TV ke-25 tahun. Itu bahagianya hari ini. Kalau 25 tahun tuh ibaratnya dah matang lah ya. Dah nak kahwin. Betul Puan Ke. Tapi ada juga dia masih mencari apa nama dia peluang pekerjaan. Betul Puan Ke. Yang membuat daripada pundi-pundi ini bertambah lagi. Bertambah Puan Ke. Tapi apapun itu Puan Ke cukup matang. Dan Tuan Ke tahu tak sebenarnya Riau TV ini berdiri itu kalau kita ngikutin sejarah tu banyak sangat lika-likunya Puan Ke. Kami ingat dulu Puan Ke, dia berdiri kalau tak silap saya tahun 2001. Betul Bang Budi ya? 2001 tu kalau tak silap kan? 2001. Itu berdirinya Riau TV ni Puan Ke. Dan saya sempat merasakan di tahun 2010 di sini. Itu di studio belakang. Kemudian kita pindah berapa studio. Kemudian kita ingat lagi kita punya kamar mandi Puan Ke. Masa itu betul-betul masih seperti gua. Kita masuk ke dalam. Cukup unik dan menyeramkan juga dulu. Tapi alhamdulillah Cik Ezi 2010 ya. Kalau saya 2012. 12 akhir Cik Tuan Puan masuk di ajang pemilihan presenter dalam rangka HUT Riau Televisi juga Cik Ezi untuk kategori daripada presenter Detak Melayu. Qadarullah alhamdulillah 2012 diberikan ruang lah untuk berkarya di Riau Televisi sampai saat ini. Terima kasih banyak Riau Televisi sudah membuat saya lah khususnya Cik Tuan Puan berkembang, bertumbuh, berproses dan perjalanan cukup panjang. Nah, itu jadi selamat ulang tahun Riau TV yang ke-25. Mudah-mudahan di
tengah sesuatu yang tak jelas saat ini juga Puan K. Orang efisiensi semua, tapi Rio TV tetap tumbuh, TV lokal tetap bertahan sampai saat ini di tengah banyak TV-TV swasta yang tumbang Puan K. Betul, yang biasa. Tumbang dan maaf cakapnya Encik Tuan Puan presenter-presenter ini dirumahkan. Banyak dan, Puan K. Dan Rio TV yang Mbak Cici cakap tadi, TV lokal masih mempertahankan kita-kita semua. Luar biasa. Selamat ulang tahun Rio TV ke-25. Doa kami cuma satu, berjaya, gemilang dan menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Betuah. Pantun Puan K. Pantun untuk Rio TV. Memang sedap ikan sepat. Okey. Sambunglah awak. Tidak buat pantun masing-masing, satu pantun satu. Karena ini spesial Puan K. Jadi Cikgu nanti buat pantun satu untuk Rio TV, Puan K satu juga untuk Rio TV. Atau Cikgu dulu. Boleh. Okey Puan K ya. Anak bujang kepulauan. Kepulauan membeli mangga. Selamat ulang tahun Detak Melayu ucapkan untuk Rio TV yang ke-25. Tu Puan K. Puan K kalau gitu mewakilinya mengucapkan selamat aja. Mengucapkan selamat. Saya pantunnya selamatnya atas nama Detak Melayu. Iya, tentunya Encik Tuan Puan seluruh presenter Detak Melayu mengucapkan juga selamat hari jadi Rio TV ke-25 tahun, makin berdelau, makin gemilang, makin bertuah ya. Itu dia. Dan tentunya terima kasih kepada Encik Tuan Puan dah setia dengan Rio TV dari dulu-dulu sampai Puan saat K, ini. Ya Allah. Jangan berpaling ya. Hari ini juga kita ada makan-makannya Puan K. Dan dipersiapkan di depan dah. Pukul 10 ya. Pukul 9 katanya dah mulai nanti. Yalah Puan K, harapan semua nampaknya kami dah buah-buah awal kami sempena 2 hari bersejarah hari ini Puan K. Kami akan dedakan harian Ria Pos di halaman utama. Dolar Amerika Serikat bisa 20.000 di akhir Juni. Ini saya geram nih Puan K. Ya jangan. Kalau sampai 20.000 Puan K, ini bagaimana? Upaya kita pemerintah harus berupaya untuk menekan Puan K. Jangan dibiarkan terus dia melonjak Puan K. Bahaya dengan perekonomian kita nanti Puan K. Kemudian juga nih cetapan semua, Ketua Kloter bahas pembagian tenda, matangkan skema, kemudian Armusna JCH diminta disiplin jadwal. Ini dia Puan K. Kemudian ada juga Wali Kota Agung Nugroho tumbuhkan budaya baru. Sebulan sekali berkantor di kecamatan bahas persoalan mendesak. Jadi sebulan sekali berkantor di kecamatan di Puan K. Bagus nih Puan K ya. Kemudian 4 saksi akan dihadirkan di sidang wahid hari ini Puan K. Hari ini sidang lagi Gubernur kita juga yang sekarang lagi diusut secara hukum ya. Mudah-mudahan ni apapun itu semuanya clear sesuai hukum yang berlaku ya Puan K. Kita saksikan saja nanti hasilnya Puan K. Kemudian 4 WNI yang lolos penyergapan Israel belum aman Puan K. Dan juga ada sini jangan panik pembatasan BBM subsidi baru wacana. Itu saja. Tapi ada yang cakap pula Puan K katanya 1 Juni katanya. Macam mana ni wacana katanya. Tapi tak tahulah Puan K, kita tunggu sajalah Puan K. Yang jelas Puan K, kalau nak tahu semua informasi yang Cikgu dedakan tadi, silakan beli Ria Pos karena Ria Pos bangun negeri bijakkan bangsa. Ya Puan K, nampaknya pantun sudah, buah-buah sudah, Ria Pos sudah. Tentunya di hari ulang tahun Ria Pos ke-25 ini nampak kita lebih bersemangat lagi siarannya Puan K ya. Baik, informasi pertama dari Satgas Pangan Polda Riau cetapan semua yang masih menjadikan pengawasan yang melakukan pengawasan pendistribusian minyak goreng subsidi di pasaran di Provinsi Riau ini lebih Puan K, lebih masif lagi. Iya, Citron Puan Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus ya Polda Riau ini mengaku dalam pengecekan yang telah dilakukan pihaknya ini menemukan adanya penjualan minyak di atas head yang dilakukan beberapa pelaku usaha. Kalau tidak silap harga eceran terendah ya Puan K. Nah, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Penjualan minyak makan bersubsidi minyak kita kepada masyarakat saat ini dibatasi hanya 2 liter per sekali beli. Sesuai aturan pemerintah, harga eceran tertinggi atau head penjualan minyak makan merek minyak kita juga harus dijual dengan harga RM15.500 per liter. Sangat disayangkan meski head sudah ditentukan, penjualan minyak kita dengan harga di atas head masih ditemukan di beberapa pasar tradisional di